جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal atau video pembelajaran minggu kali ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting dalam dunia jurnalistik, yaitu strategi penyusunan TOR, Term of Reference, dalam penulisan berita dan artikel di media massa. Mari kita bahas pelan-pelan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam dunia jurnalistik, kerja wartawan bukan hanya sekedar turun ke lapangan dan menulis berita. Dibutuhkan juga perencanaan yang matang. Nah, salah satu alat perencanaan itu disebut TOR atau Term of Reference. TOR membantu wartawan bekerja secara sistematis, terarah, dan akurat. Namun sayangnya, banyak mahasiswa KPI yang belum memahami pentingnya TOR ini dalam praktik jurnalistik kawan-kawan. Agar kita tidak termasuk kepada KPI yang tidak memahami TOR tersebut, mari kita sama-sama belajar. Nah, baik kita mulai dari definisi TOR ya kawan-kawan. Secara umum, TOR adalah dokumen yang memuat rencana peliputan. Di dalamnya berisi landasan, tujuan, struktur proyek, jadwal, dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks media massa, TOR menjadi panduan penting bagi tim redaksi agar peliputan berjalan sesuai rencana, baik dari segi isi maupun waktu. Nah, kawan-kawan sekalian, TOR juga menjawab pertanyaan penting seperti what, why, where, how, who, when, 5W1H tentunya ya. Dan bahkan how much jika berkaitan dengan anggaran liputan. TOR biasanya disusun oleh tim redaksi dan sangat berguna terutama untuk liputan mendalam atau feature. Kawan-kawan sekalian, TOR juga memiliki banyak manfaat. Pertama, TOR membantu menentukan fokus dan tujuan penulisan. Jadi ketika TOR sudah dibuat, kita tinggal fokus pada apa yang akan kita tulis nantinya, karena sudah ada rancangannya. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman antara editor, penulis, dan narasumber. Ketika sudah dipetakan, maka itu membantu semua pihak, termasuk editor, penulis, dan narasumbernya, agar tidak bias kemana-mana. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi karena penulis bisa langsung merancang struktur tulisan dan riset. Dan keempat, menjadi alat evaluasi dan monitoring agar hasil liputan tetap berada di jalur yang sudah direncanakan. Kawan-kawan sekalian, TOR juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses jurnalistik, serta menjadi cara menjaga konsistensi isi berita agar sesuai standar etika dan kualitas media yang akan dituju. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam membuat TOR tentunya diperlukan beberapa langkah-langkah dalam menyusunnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan pelan-pelan bagaimana tahapan penting dalam membuat TOR. Yang pertama, kita itu harus menyusun topik, yakni menentukan tema besar liputan yang jelas dan ringkas. Yang kedua, kita juga harus menuliskan latar belakang, yakni menjelaskan konteks masalah secara singkat. Apa masalah yang akan kita angkat? Yang ketiga, angle. Kita harus menentukan sudut pandang atau fokus dari banyak isu yang ada. Pilih salah satu. Jangan terlalu bias. Yang keempat, pembagian tulisan. Nah, jika liputan itu dilakukan secara tim, maka perlu pembagian tugas. Yang kelima,
narasumber. Nah, kita harus memilih narasumbernya siapa. Dipilih berdasarkan keterkaitan dan keahlian terhadap topik yang akan diambil. Yang keenam, pertanyaan. Disiapkan secara fokus untuk menggali informasi penting. Semisal mungkin yang kemarin saya jelaskan, ketika kita akan mewawancarai petani, maka kita petani muda waktu itu ya, maka kita harus menyiapkan kapan dia mulai bertani, apa keluh kesahnya sebagai petani, apakah petani itu sudah menjadi cita-citanya sejak awal, dan pertanyaan-pertanyaan lain, agar nanti ketika kita sudah di tempat berada dengan narasumber, kita tidak bingung akan menanyakan apa. Nah, yang ketujuh, kita juga harus menyiapkan data dan dokumen. Kumpulkan buku, data atau jurnal yang resmi yang ada agar kita bisa mengaitkannya dengan hal tersebut. Yang kedelapan, kita harus mengadakan observasi lapangan, yakni untuk mendapatkan suasana, deskripsi, dan kutipan langsung. Tentu beda ketika kita observasi di lapangan dan tidak, itu sangat berbeda sekali. Yang kesembilan, mungkin kita juga bisa menyiapkan foto dan grafis. Nah, ini ketika kita sudah turun ke lapangan, maka kita bisa memfoto, bisa memvideokan. Tentu visual ini perlu direncanakan dengan matang juga. Yang terakhir, yang ke-10, deadline. Kita harus menentukan tenggat waktu untuk setiap tahapan peliputan agar tidak telat terlalu jauh dan peliputan kita pun menjadi basi. Maka kita harus menentukan juga deadline ataupun tenggat waktunya, kawan-kawan. Nah, pada minggu kemarin juga kita di kelas KPI 4B sama-sama belajar apa itu perbedaan antara TOR, Term of Reference, dengan proposal. Nah, di situ kami melontarkan banyak jawaban. Ada yang bilang kalau proposal itu meminta persetujuan, sedangkan TOR itu hanya teknis di dalamnya. Ternyata itu bukan. Nah, Pak Adi Kusuma, dosen kami, menjelaskan bahwa perbedaan TOR dan proposal adalah kalau proposal itu belum ada uangnya, belum terlalu lengkap, sedangkan TOR adalah dokumen yang memang sudah ada uangnya dan tinggal dijalankan, dokumen matang. Kalau proposal itu memang belum terlalu matang karena uangnya belum ada, sedangkan kalau TOR itu sudah kompleks menyeluruh, termasuk anggaran dananya pun sudah ada dan disediakan. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagai kesimpulan, TOR adalah dokumen yang penting untuk membuat proses peliputan lebih terarah, efisien, dan profesional. TOR membantu wartawan mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan memastikan hasil liputan berkualitas serta kredibel. TOR juga meningkatkan koordinasi antara anggota tim dan menjaga konsistensi isi yang disampaikan kepada publik. Jadi, sudah seharusnya kita membiasakan menyusun TOR sebelum melakukan peliputan jurnalistik. Walaupun ketika di lapangan itu berbeda dengan TOR yang kita buat, maka kita sudah menyiapkan plan B, plan C, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu secara matang, tentu itu akan mempermudah kita dalam menjalankannya. Baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Saya Helmi Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.